Ibu Bapak, Saudari dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kembali kita berjumpa di dalam Renungan Mingguan, hari Rabu tanggal 7 Mei 2025. Bersama saya Pendeta Ardi Tulus Haryanto, kita akan bersama merenungkan Sabda Tuhan dengan sebuah tema yaitu Aku Mau. Sebelum kita akan merenungkannya, mari kita berdoa menghadap Tuhan. Mari kita berdoa. Puji syukur kami haturkan kehadirat-Mu ya Tuhan, untuk kesempatan yang Tuhan beri di mana kami hendak bersama merenungkan firman-Mu. Berkatilah kami ya Tuhan, tolonglah kami, mampukan kami supaya kami bisa menghidupi apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Kiranya Roh-Mu yang kudus hadir bagi setiap kami dan memampukan kami di dalam kami merenungkan dan mewujudkannya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami naikkan doa kami. Amin. Sabda Tuhan tertulis di dalam Yesaya atau kitab Yesaya pasal 6 ayat 1 sampai 8. Yesaya pasal 6 ayat 1 sampai 8. Yang demikian sabda Tuhan bagi kita. Dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Para serafim berdiri di sebelah atasnya, masing-masing mempunyai 6 sayap. 2 sayap dipakai untuk menutupi muka mereka, 2 sayap dipakai untuk menutupi kaki mereka, dan 2 sayap dipakai untuk melayang-layang. Dan mereka berseru seorang kepada seorang, katanya, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaannya. Maka bergoyanglah alas ambang pintu disebabkan suara orang yang berseru itu, dan rumah itu pun penuhlah dengan asap. Lalu kataku, celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam. Tetapi seorang daripada serafim itu terbang mendapatkan aku. Di tangannya ada bara, dan diambilnya dengan sepit dari atas mezbah. Ia menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata, Lihat, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, Siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Demikian pembacaan sabda Tuhan. Yang berbahagia ialah setiap orang yang dengan setia merenungkan serta melakukannya. Haleluya. Amin. Dalam sebuah persekutuan atau dalam sebuah entah itu organisasi, persekutuan, komunitas, bahkan juga gereja, seringkali ada sebuah kecenderungan. Kecenderungannya seperti ini. Kecenderungan di mana satu orang itu mengerjakan banyak hal, tetapi ada orang yang lain itu hanya diam dan tidak melakukan apapun. Bahkan juga kadang di kerja kelompok pun juga begitu. Ada yang kerja, ada yang benar-benar bekerja dengan serius, ada yang ngobrol, ada yang kemudian hanya bercanda-bercanda dan sebagainya. Nah, kondisi ini seolah-olah memperlihatkan bahwa kok terjadi sebuah ketimpangan. Ketimpangan dalam artian satu itu dengan tenaganya habis, waktunya habis, dan lain sebagainya untuk mengerjakan sesuatu. Tetapi yang lainnya justru kok seolah-olah aku nggak ngerjain apa-apa ya. Kok seolah-olah aku nggak ngapa-ngapain begitu. Nah, kecenderungan-kecenderungan ini juga seringkali mungkin kita dapati di dalam gereja. Ada yang juga dengan sibuk dengan pelayanan, tapi ada juga yang lain yang santai ke gereja, ya sudah setiap hari Minggu, seminggu sekali ke gereja, 1 jam, 2 jam, setelah itu pulang sudah. Tidak ada apa-apa lagi. Udahlah, itu lebih enak. Tetapi sadarkah kita bahwa di dalam sikap itu, di balik sikap itu ada orang-orang yang kemudian dengan kehabisan tenaga, kehabisan waktu, pikiran dan lain sebagainya untuk mengerjakan apa yang seharusnya bisa orang lain kerjakan tapi tidak mau dikerjakan. Sehingga tadi muncul ketimpangan dan lain sebagainya. Nah, salah satu alasan yang mendasari biasanya adalah kata-kata bahwa saya tidak bisa. Saya tidak bisa dan saya tidak mampu. Nah, pertanyaannya adalah
Apakah memang benar saya tidak bisa dan saya tidak mampu, ataukah sebenarnya saya tidak mau? Teks yang kita baca pada saat ini memperlihatkan bagaimana awal mula gambaran ketika Yesaya dipanggil oleh Allah untuk menjadi utusannya kepada bangsa Israel. Dia merasa bahwa saya itu orang yang najis bibir, saya orang yang berdosa, bahkan saya hidup di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Itu kondisinya Yesaya. Ia merasa bahwa kehadiran atau perjumpaan dia dengan Allah itu membuat dirinya merasa bahwa saya itu sungguh tidak bisa, saya tidak mampu untuk apa-apa, karena saya itu begitu tidak punya kemampuan apa-apa, saya najis bibir, ngomong saja sulit, kemudian saya itu juga banyak berdosa dan lain sebagainya. Tetapi kemudian yang menarik adalah ketika Yesaya mengalami perjumpaan dengan Allah melalui gambaran yang kita baca tadi, hasilnya adalah ketika Tuhan mengatakan, siapa yang akan aku utus? Siapakah yang mau aku utus? Dengan kesadaran penuh, Yesaya mengatakan, ini aku Tuhan, utuslah aku. Dari yang tadinya Yesaya tidak mau karena merasa tidak bisa, hingga akhirnya dalam perjumpaan dengan Allah, mewujudkan outputnya adalah Yesaya dengan kesadarannya dia mengatakan, ini aku Tuhan, utuslah aku. Nah, kemauan Yesaya untuk kemudian menjalankan tugas perutusan ini tentu juga tidak lepas dari anugerah atau juga kekuatan dari Allah. Tapi yang penting adalah Yesaya mau dulu. Yesaya mau dengan kesadarannya. Walaupun ke depan Yesaya mengalami banyak kesulitan, iya. Tetapi dia percaya bahwa Tuhan menyertai dia. Nah, bayangkan ketika kondisi misalkan di gereja, itu setiap orang mau ambil bagian di dalamnya. Sehingga tidak perlu ada sebuah ketimpangan, karena mungkin kalau dalam bahasanya, satu orang pegang satu pelayanan misalnya. Satu orang satu pelayanan, sehingga setiap orang itu berbagi tentang beban kerja, mereka berbagi bahkan juga tentang keasikan-keasikan dalam melayani. Berbagi kesukacitaan dan lain sebagainya, sehingga semuanya itu bisa saling ayo bareng-bareng gitu. Tidak hanya satu yang kemudian terkuras habis tenaganya, tetapi semuanya bisa kemudian dengan bersama-sama dengan kesukacitaan melayani. Dasarnya adalah ketika kita mau menghayati perjumpaan kita dengan Allah, sehingga memunculkan kesadaran bahwa kita, ya aku mau Tuhan. Masalah bisa atau tidak, ketika Tuhan sudah mengajak kita untuk ambil bagian, Tuhan pasti juga akan memampukan kita. Sehingga perkaranya bukan tentang aku bisa dan aku mampu, tetapi perkaranya adalah tentang aku mau. Bagaimana menghidupi semangat yang dimiliki oleh Yesaya ini. Dia tidak membuat perjumpaannya dengan Allah itu menjadi sebuah yang sia-sia. Tetapi perjumpaan dengan Allah memunculkan semangat yang terinternalisasi dalam dirinya, sehingga mengungkapkan sebuah kemauan untuk ambil bagian di dalam karya penyelamatan yang sudah Allah nyatakan. Dan pertanyaannya adalah, kita tetap dengan keangkuhan kita untuk mengatakan bahwa saya tidak bisa, dan pada saat itu sebenarnya kita seolah-olah meremehkan kekuatan Tuhan. Karena bisa saja Tuhan mengatakan, alah kamu itu bisa, tapi masalahnya adalah kamu gak mau. Atau kemudian kita menghayati perjumpaan kita dengan Tuhan, dan kita juga mau ambil bagian di dalam setiap karya pelayanan yang Tuhan nyatakan bagi kita. Mau pelayanan di gereja, mau pelayanan di masyarakat, di tempat kerja, di komunitas, dimanapun kita berada, mari kita ambil setidaknya satu pelayanan kita untuk kita kemudian bisa berbagi dan merasakan keasikan di dalam menjalankan karya penyelamatan Allah dalam kehidupan kita. Asalkan motonya adalah aku mau. Tuhan memberkati. Amin. Marilah bersama kita menghadap Tuhan dengan menyerahkan setiap doa serta syukur kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur Tuhan mengingatkan kami tentang bagaimana kami harus mau untuk ambil bagian di dalam karya penyelamatan yang telah Tuhan nyatakan. Seringkali kami dengan keegoisan kami berdalih bahwa kami tidak bisa dan kami tidak mampu. Padahal ketika kami mau, Engkau pun juga akan memberikan kemampuan bagi kami, Engkau pun juga akan memampukan kami dengan segala yang telah Tuhan beri. Oleh karena itu Tuhan, tolonglah kami untuk kami mau ambil bagian di dalam setiap karya-Mu
dalam kehidupan kami bersama. Dan saat ini Tuhan, kami berdoa untuk orang tua kami, saudara-saudara kami, anak-anak kami yang sedang dalam proses pemulihan kesehatan mereka, ataupun oleh karena usia, mereka mengalami kondisi fisik yang menurun dan kesehatan yang menurun. Kami berdoa ya Tuhan untuk Ibu Tugira Sariman, Ibu Rusmiati Suhardi, Bapak Priyono, Ibu Morjangkung, Ibu Endang Karno, Ibu Kun Mariaten Subardi, Bapak Barti Benyamin, Bapak Elias Sariman, Bapak dan Ibu Sunarto Saputro, Bapak Christian Dauribu, Bapak Ibu Sardi Budi Santoso, Ibu Mardi Utomo, Ibu Yatmiartin Rosti, Ibu Sri Suwarsi Rahayu, Ibu Ami Birowo, Anak Kamuresya, Ibu Sri Utami Suprapto, Ibu Margono, Ibu Slamet Purnomo, Bapak Cahyo Muntadi, Ibu Sri Istami, Bapak Saharun, Bapak Warsito Utomo, Ibu Endang Joko Triyono, Bapak Edwin Krusma Yulianto, Bapak Pendeta Emeritus Dwi Nugroho, Ibu Ernita Nasib, Anak Nasya Alna Putri, juga yang berdoa untuk Bapak Kisman. Tuhan, kiranya Kau yang hadir dalam kehidupan orang tua dan saudara-saudara kami ini Bapa. Kiranya dalam setiap kondisi mereka, dalam setiap proses pengobatan, perawatan yang mereka jalani, mereka senantiasa merasakan berkat dan rahmat dari-Mu Bapa. Karena kami yakin dan percaya, Kau tidak akan pernah meninggalkan mereka di dalam kondisi yang saat ini sedang mereka jalani. Dan biarlah damai sejahtera-Mu senantiasa mengiring perjalanan mereka. Dan demikian juga saat ini kami berdoa untuk saudara kami terasih, keluarga besar Bapak Purnomo yang baru saja ditinggal oleh ibunda terkasih di Pati. Kiranya Tuhan yang memberkati Bapak Pur dan seluruh keluarga, Pak Pur, Bu Titis, dan seluruh anak-anak semuanya, dan seluruh kakak adik keluarga besar yang ditinggalkan. Kiranya kasih dan rahmat-Mu sajalah yang hadir bagi mereka. Kekuatan dan penghiburan dari-Mu kiranya boleh Tuhan nyatakan atas mereka, sehingga dalam menapaki jalan selanjutnya mereka pun juga boleh senantiasa merasakan iringan dan tuntunan Tuhan. Dan demikian juga menyerahkan untuk segala pergumulan yang kami alami Bapa. Kiranya Engkau yang hadir dalam kehidupan kami, dan kiranya Engkau yang senantiasa menguatkan dan memberikan kemampuan bagi kami untuk kami bisa menjalani kehidupan ini dengan tetap mengandalkan Tuhan dan berserah penuh kepada-Mu. Kami serahkan doa kami yang kami pinta di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin.